Perkenalkan, nama saya Hasanah Ataki dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Adies dengan mata kuliah Tamadun Melayu yang bertemakan pengelolaan ekonomi dan keuangan Kerajaan Siak. Nah, untuk pembukaan video kali ini, alangkah baiknya jika kita mengenal sejarah dari Kerajaan Siak. Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil Putra Sultan Mahmud Syah II Johor pada tahun 1723. Setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan Tata Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaya di tengah imperialisme Eropa. Istana Siak memiliki gaya arsitek yang unik, yaitu perpaduan antara gaya Eropa, Melayu, dan juga Arab. Nama Siak sendiri berasal dari tumbuhan siak-siak yang banyak dan terdapat di wilayah tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas sumber pendapatan Kerajaan Siak. Untuk penjelasan lebih jelas, kalian tonton video slide ini ya. Kita punya Sultan 12. Ya, Pak. Sultan ke-12, Sultan yang pertama itu tahun 1723 itu pada abad 17, karena dia 1723. Jadi semuanya alurnya pedagang ya, pedagang dari Melaka, Selat Pelan. Itu alur pedagang. Apa yang dibawa dari sini? Kulit kayu, kulit manis ya, manis, karet, rotan, gading gajah. Kemudian ada sedikit tambang emas di Petapaan, Kampar. Itu tambang emas tradisional itu zaman Sultan Siak keempat. Sini masuk. Dia dapat cuma bapak yang kopi dia. Yang hebatnya lagi itu Siak berkembang di zaman Sultan yang ketujuh Sayyid Ali, karena Sultan ketujuh itu sudah keturunan Nabi dia. Jadi Sayyid Ali itu hobinya perang. Dia memerintah dari tahun 1784 sampai 1810. Jadi wilayah Kerajaan Siak itu mulai dari Tamiang, perbatasan Aceh, Sumut, Tamiang, Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Langkat, Deli, Serdang, Bilah, terakhir sampai ke Sambas, itu negeri taklukan Siak yang harus membayar pajak upeti di sini untuk membuat kayu. Tapi jelas awal itu memang alur perdagangan, barter juga, ya, itu. Kemudian setelah di era Sultan Syarif Qasim II yang mulai pengumuran minyak itu yang dimulai tahun 1936, itu hasil Siak dia tenang. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya sumber pendapatan Kerajaan Siak itu berasal dari berbagai sektor, yaitu yang pertama ada perdagangan, yaitu dikarenakan Siak terletak di jalur perdagangan yang strategis di Selat Melaka, sehingga bea cukai dan pajak dari aktivitas perdagangan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Lalu, Kerajaan Siak juga memperdagangkan hasil hutan seperti rotan, kayu, ada juga hasil pertanian seperti kapas, gading gajah, dan lain-lain. Nah, ada juga pajak dan upeti, di mana rakyat dan wilayah-wilayah yang ditaklukkannya diwajibkan untuk membayar pajak atau upeti kepada kerajaan. Ini bisa merupakan hasil bumi, tenaga kerja, atau dalam bentuk uang. Yang kedua, siapa sih nama menteri yang mengatur keuangan kerajaan? Nah, di sini saya ingin menjawab, menteri yang mengatur keuangan kerajaan itu tidak ada. Tapi Sultan sendiri yang langsung turun tangan untuk mengatur keuangan kerajaan, tetapi dibantu oleh distrik-distriknya. Dan penjelasan ini sewaktu saya berkunjung di Kerajaan Siak dan nah, di tugas nomor 3, jika ada zakat dan sedekah, siapa sih yang mengelolanya?
Nah, di dalam sistem kerajaan Siak, zakat dan sedekah memiliki peran penting dan dikelola secara khusus, di mana zakat dan sedekah umumnya dikelola oleh lembaga yang disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan Islam yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan syariat Islam. Lalu, dana yang terkumpul dari zakat dan sedekah digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, fisabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya Hasan Artati, pamit undur diri.